Nama saya Ibu Sri Susanti. Ini yang di samping saya adalah orang tua saya yang dioperasi oleh Dr. Joy di Rumah Sakit Pasar Minggu. Pertama-tama orang tua saya biasanya aktivitasnya nggak linglung. Terus dia kalau megang sesuatu, dia ngambil sesuatu, jadi dia lupa naruh ke tempat semula. Contohnya seperti beraktivitas kalau dia mau makan. Kalau dia mau makan, dia ngambil piring, tapi nggak bisa nyendok nasi ke piring. Orang tua saya bawa ke Jakarta, dan saya obatin ke sini. Dan lanjutnya saya bawa ke puskes. Pihak dari dokter puskes Mas Cengkareng membuat rujukan, kita dioper ke mitra keluarga. Akhirnya sampai di mitra keluarga, saya ketemu dengan dokter Ayu. Akhirnya dokter Ayu, saya ceritakan pengalaman saya bahwa orang tua saya mengalami gejala-gejala ada lupa. Saya gejalanya sih susah nyisir. Ke kamar mandi bawa gayung. Lupa naruh gayung. Lupa matiin kompor. Habis dirujuk dari puskes, saya ketemu dokter Ayu bedah saraf di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan akhirnya dokter Ayu mengarahkan saya untuk melanjutkan pemeriksaan. Dan saya akhirnya disuruh periksa ke lab. Dengan seminggu hasilnya baru kelihatan bahwa orang tua saya ada tumor di kepala bagian depan. Terus dari situ saya ketemu dokter Christian, dan akhirnya dokter Christian mengarahkan saya ke Pasar Minggu. Setelah saya kontrol ke Pasar Minggu, saya ketemu sama dokter Joy. Saya bawa hasil scan dari mitra keluarga hitam putih. Terus dokter Joy menyarankan bahwa ini harus di-scan ulang untuk scan berwarna atau scan kontras. Akhirnya saya jalan scan kontras. Seminggu kemudian kelihatan hasilnya bahwa memang ini tumor harus dioperasi. Terus saya bilang, dok, apa nggak ada jalan lain? Tapi ibu resikonya kalau ibu nggak langsung menjalankan ini, kita lihat ntar perkembangannya seminggu 2 minggu, kalau nggak buta akan mengalami stroke. Dan benar juga kata dokter Joy, sebelum operasi 2 minggu lagi orang tua saya nggak bisa ngomong sama stroke. Dan akhirnya saya bilang, ya kalau memang itu yang terbaik dok, ya apa boleh buat, kita lakukan. Kita manusia cuma berusaha, hanya Tuhan yang menentukan. Dan akhirnya saya minta, ya saya serahkan semua kepada dokter Joy, dan saya juga shock. Dan orang tua juga dengar operasi, orang tua saya juga shock. Pulang dari sana, nyampe di rumah mungkin dia kepikiran, kenapa saya harus tumor otak. Saya takut mau dioperasi, tapi si adik bilang kamu harus dioperasi gitu. Kamu harus dioperasi. Mau kamu meninggal katanya. Aku sehat gitu. Begitu aku sehat, kenapa dioperasi gitu. Dokter Joy menentukan tanggal operasi tanggal 12 bulan 7 2023. Dan kami juga dokter Joy meminta, dan kami juga menandatangani bahwa kami setuju orang tua kami mau dioperasi. Salam otak sehat, salam dokter Joy. Sahabat, apakah sahabat pernah mendengar satu jenis tumor yang disebut sebagai meningioma? Meningioma adalah tumor jinak yang berasal dari selaput otak yang bisa menyebabkan bahaya baik pada fungsi otak maupun pada hidup manusia. Nah, sebenarnya meningioma ini adalah tumor jinak yang kalau diangkat secara keseluruhan, maka pasien akan sembuh. Nah, kita akan bercerita tentang satu kasus yang dialami oleh wanita usia 60 tahun yang memiliki ukuran tumor meningioma yang cukup besar. Ya, lebih kurang 5-6 cm yang kebetulan berlokasi di area sebelah kiri depan, di dekat pusat komunikasi dan pusat motorik gerakan. Nah,
Operasi pada kasus meningioma seperti ini tentu sangat kompleks dan membutuhkan kehati-hatian. Karena jaringan otak yang tertekan menyebabkan pasien ini mengalami gangguan bicara dan kelumpuhan anggota gerak kanan sebelum dilakukan operasi. Dan pada saat pengangkatan tumor, kalau tidak dilakukan dengan berhati-hati, sel-sel otak yang sudah rapuh itu akan rusak dan menyebabkan kelainan pasien yang tidak bisa bicara dan kelumpuhan menjadi permanen. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan tindakan operasi ini dengan menggunakan mikroskop, teknik yang kita sebut sebagai microsurgical approach. Nah, tumor bisa terangkat 100%, tentu saja dengan diseksi yang berhati-hati, dan kemudian pada kasus seperti ini kami tidak banyak menggunakan manipulasi yang bisa mengganggu fungsi otak. Ya, karena kita ketahui sekali lagi otak yang tertekan oleh meningioma besar itu sudah rapuh. Nah, operasi berhasil dan pasien bisa langsung sadar, bangun, dan membutuhkan waktu mungkin 1-2 hari, pelan-pelan alat gerak sebelah kanan, jadi pasien itu tidak bisa bangun berdiri, pasien bisa bangun berdiri, dan tangan sudah bisa diangkat, dan secara bertahap fungsi bicaranya juga membaik. Jadi sahabat, meningioma adalah tumor jinak otak yang bisa disembuhkan, jangan khawatir, dan meningioma bisa sembuh total. Demikian sahabat, diskusi kita tentang meningioma. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Operasinya berjalan selama 5 jam. Orang tua saya ke ruang ICU 3 hari. Habis dari 3 hari, orang tua saya dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan habis dari situ mungkin karena efek bius, ya mulai dari situ orang tua saya udah bisa ngomong, tangannya dia udah mulai lincah, tangannya udah bisa digerakin, kakinya juga yang tadinya memang udah stroke sebelah kanan nggak bisa digerak-gerakin sama sekali udah bisa. Tapi selama dia habis operasi dia berhalusinasi. Jadi memorinya mungkin karena pengaruh dari tumor di kepala, memori hilang semua. Jadi mengingat memorinya itu, saya sebagai anaknya 2 minggu baru memorinya full kayak semula. Jadi dari habis operasi ke membalikkan memorinya selama 2 minggu baru dikatakan, saya bilang, "Dok, orang tua saya udah sehat benar." Iya Bu, iya. Terus saya kontrol, Bu, oh iya Pak, sehat Pak, sehat, mantap gitu. Dokter Joy juga merasa puas, bukan Dokter Joy doang. Kami juga merasa senang. Tuhan memakai Dokter Joy untuk mengoperasi orang tua saya. Tangannya lembut, memegang orang sakit kayak orang tua saya. Ya itu semua memang Tuhan berikan. Orangnya ramah. Tuhan berikan pikiran, Tuhan berikan kebijakan sama Dokter Joy. Dan saya juga nantinya berdoa untuk Dokter Joy bahwa dia adalah memang dokter penolong bagi orang kami yang susah. Orangnya ramah. Jadi puji Tuhan, orang tua saya juga udah sehat. Kalau kami kontrol Dokter Joy, sehat Bu, sehat. Jadi kita juga senang. Orang kita yang operasi, kita dituntun begini, kita angkat tangannya begini setinggi-tingginya, disuruh ngangkat tangan, disuruh jalan. Nih, lihat nih. Kita gituin, bisa ngomong. Bisa ngomong, tadinya stroke, bisa jalan. Dokter Joy orangnya ramah, tukang bercanda. Terima kasih buat Dokter Joy karena sudah lepas penyakit saya. Semoga panjang umur Dokter Joy, sukses dalam berkarir, sukses dalam berumah tangga.
Salam otak sehat. Salam Dr. Joy.